Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Podcast Siajo, kita berjumpa lagi dalam segmen terbaru Podcast Siajo, yaitu Ngegas, ngobrol ide dan gagasan. Segmen yang sengaja kita buat untuk menjadi ladang edukasi bagi masyarakat menghadapi pemilu legislatif. Dan kami berikan disclaimer di sini bahwa program ini kita buat bukan untuk mempromosikan atau mendukung salah satu parpol ataupun caleg. Kita murni mengajak caleg-caleg, khususnya caleg-caleg muda, untuk ngobrol di Podcast Siajo tentang ide-ide apa nih, gagasan-gagasan apa yang mereka tawarkan untuk kita semua nanti di pemilu yang akan datang sebentar lagi. Saat ini bersama saya sudah hadir saudara kita nih, Budi Ramadan. Ya Bang. Oke, beliau berkompetisi nih di DP pemilihan caleg DPRD Kota Pariaman, yaitu Dapil 3, Pariaman Timur dan Pariaman Selatan. Oke, beliau dari Partai Nasdem ya. Iya Jo. Oke. Nah, kita langsung saja nih ajak ngobrol Budi nih. Nah, ini politik di mata anak muda itu seperti apa? Karena kebanyakan ya di kalangan anak muda, ya mungkin tidak semuanya juga, tapi mayoritas kebanyakan merasa politik itu apa sih gitu. Ngapain ikut politik gitu. Tapi di sisi lain, nah salah satunya seperti Om Budi ini anak muda, tapi justru terjun nih ke dunia politik. Apa nih yang Budi lihat? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Podcast Siajo Pariaman, merupakan podcast pertama yang ada di Kota Pariaman, dan saya sangat mensupport dan sangat mengapresiasi hadirnya Podcast Siajo ini di Kota Pariaman. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, nama Budi Ramadan, asli di Desa Santok, Pariaman Timur. Jadi sebelum saya masuk ke itu Jo, sebelum masuk ke yang Ajo pertanyakan tadi mengenai kenapa masuk ke dunia politik. Sama-sama kita ketahui memang banyak sekarang itu, maupun anak muda maupun generasi-generasi milenial itu masih belum memandang politik ini merupakan sebuah keberpihakan untuk masa depan. Nah, kenapa saya bilang keberpihakan masa depan Jo? Karena apapun yang akan kita lakukan hari ini itu tergantung sama politik semua gitu. Oke, kita banyak nih kita dengar nih, mohon maaf khususnya di kampung-kampung nih, bilang kenapa kita ikut politik itu kotor. Politik itu kotor bagi mereka yang tidak mengetahui apa itu politik sebenarnya gitu. Nah, kalau saya berpikir politik ini kan mengenai keberpihakan. Keberpihakan yang saya maksud, keberpihakan kemana mereka ingin berpihak politik ini, mau yang bagus, mau yang jelek. Nah, jadi kalau kita memandang politik ini selalu kotor, ya tatanan negara kita, terkhususnya Kota Pariaman, ya seperti ini aja ke depannya. Karena orang baik itu harus ikut dalam sistem. Gitu. Kalau orang baik, orang cerdas tidak ikut dalam sistem, sistem ini akan seperti itu saja, tidak akan bisa merubah gitu. Nah, itu yang saya melihat peta perpolitikan hari ini. Namun hari ini kita sangat bersyukur Jo, karena generasi milenial ini, pemilih pemula ini sudah di angka hampir 60%. Bayangkan udah hampir di 60%. Itu pemilih pemula. Nah, jadi kalau memang anak-anak milenial ini memang benar-benar melihat siapa yang akan dia tentukan nanti di pemilu 2024 melalui program-programnya apa, gagasannya apa, ini akan menjadi perubahan yang sangat drastis. Kenapa saya bilang perubahan sangat drastis? Karena anak muda ini mempunyai gagasan-gagasan yang untuk masa depan gitu. Nah, karena dengan perkembangan zaman, kita sama-sama tahu Jo, perkembangan zaman ini kan cepat sekarang. Apalagi setelah Covid ini kan cepat sekali ini perkembangannya. Kalau anak-anak muda tidak terlibat dalam politik, ini kita hanya anak-anak muda ini hanya akan menjadi menjadi ya sumber-sumber suara aja gitu. Yang akan duduk di sana itu ya masih orang-orang itu aja gitu. Nah, jadi dengan ini harapan saya memang anak-anak muda walaupun masih memandang politik itu kotor, minimal jangan sampai salah memilih pilihannya ke depan. Nah, setelah itu baru kita lihat nantinya ke depannya bagaimana kalau anak muda yang dikasih kepercayaan, apa yang akan mereka lakukan gitu. Itu mungkin Jo.
Oke, berarti menurut Bang Budi, anak muda memang harus mulai melek dengan politik sekarang ya. Apalagi karena memang di suara itu mereka Iya. paling banyak, dan jangan sampai keberadaan mereka yang paling banyak ini justru tidak terwakilkan dengan tepat gitu ya. Ya ibaratnya bonus demografi lah. Nah, itu. bonus Kan sering kita demografi. dengar itu, Jo. Oke. Bonus demografi. Namun bonus demografi ini kita jangan sampai kecolongan gitu. Maksudnya kecolongan, kita selalu berbicara, oh sekarang bonus demografi, pemilih pemula banyak. Nah, cuman takutnya nanti sasaran ini nggak tepat gitu. Nggak tepat sasarannya sama juga dengan Balik nggak lagi gitu. ke yang Ya, sudah-sudah sama aja ya. gitu kan. Nah, sejak kapan nih mulai bersentuhan nih dengan dunia politik, atau mungkin ya bersentuhan ya dengan tempat sekarang yang Iya, iya. sekarang ini gitu. Jadi saya itu gabung sama Nasdem ini untuk bergabung politik lah, Jo ya. Itu mulai dari tahun 2014. Oke. Mulai dari tahun 2014. 2014 ya. berarti ya awal Saya ikut ini ya. Ya, saya kuliah itu partai di ini ikut, semester 6 itu. Di semester 6 saya sudah gabung sama partai melalui organisasi sayapnya, Jo. Nah, jadi di partai saya ini ada organisasi sayap namanya Liga Mahasiswa Nasdem namanya. Nah, karena saya memang di kampus memang Di juga kampus, aktif ya. gitu kan, melihat ini ada peluang nih. Nah, ada Liga Mahasiswa Nasdem, satu-satunya partai politik di Indonesia yang punya organisasi sayap itu tingkat mahasiswa. Itu yang membuat saya ingin bergabung gitu. Nah, saya melihat ini ada peluang nih. Satu-satunya partai yang mempunyai organisasi sayap tingkat mahasiswa hanya Nasdem gitu. Saya masuk ke sana, kemudian saya ikut terlibat di sana gitu kan, kemudian belajar bagaimana sistem tata kelola legislatif maupun eksekutif. Akhirnya saya bertahan gitu. Dan akhirnya saya 2000 sampai 2018 dipercaya jadi ketua organisasi tadi gitu. Nah, Oh, yang sebelumnya ya. ikut di dalamnya Ya, sekarang jadi ketuanya di tahun 2018 gitu kan. Nah, akhirnya dengan perjalanan tadi banyak teman-teman yang menggoda lah, gabung sini gabung sana kan, Jo. Nah, akhirnya saya tetap ibaratnya kalau bahasa orang tuh DNA-nya sudah di sini gitu kan. Nah, karena apa namanya tuh banyak orang memang bilang, oh mau ikut kompetisi baru gabung gitu. Kalau saya memang udah dari 2014 udah di dalam ini gitu. Oke. Gabung di partainya memang sudah dari 2014 Dari ya. 14. Oh, 2014. kalau untuk terjun sebagai calegnya, apakah ini yang pertama kali atau sebelumnya sudah pernah? Kalau untuk terjun mungkin ini yang pertama kali, Jo. Namun 2019 sempat hampir gitu kan. Namun memang kondisinya di 2019 itu berdekatan dengan saya lagi menyelesaikan tesis gitu kan. Nah, akhirnya saya ambil pilihan, saya belum memutuskan untuk ikut pileg gitu. Nah, karena sekarang ini akan ikut dan pertama kali, nah kira-kira nih apa nih dari Bang Budi gagasan atau ide yang akan ditawarkan nih khususnya kepada masyarakat di Pariaman Timur dan Pariaman Selatan ya khususnya, dan juga ke masyarakat Pariaman, Kota Pariaman secara umum. Jadi kalau gagasan yang ingin saya tawarkan itu, yang paling pertama itu tentang pendidikan, Jo. Kenapa saya bilang tentang pendidikan? Karena saya kan backgroundnya pendidikan nih. S1 saya pendidikan, S2 saya pendidikan gitu kan. Kenapa saya tawarkan pendidikan untuk terkhusus sekarang ini untuk dapil saya? Karena saya melihat pendidikan itu merupakan dari tonggaknya peradaban gitu. Kenapa saya bilang tonggak peradaban? Kalau sistem tata kelola pendidikan ini bagus sampai ke akar-akarnya, maka pendidikan di Kota Pariaman akan lebih bagus gitu. Nah, pertanyaannya apa sih yang akan saya lakukan gitu kan itu. Kadang kan banyak nih orang, ya pendidikan harus bagus ini segala macam. Tapi caranya gimana gitu. Kalau kita berpikir kan visinya ada nih loh gitu. Tapi misinya apa gitu. Kalau visinya ada, misinya nggak ada kan sama juga dengan enggak gitu. Nah, jadi yang akan saya lakukan dan sekarang sedang berjalan nih, Jo, program tentang pendidikan. Saya sekarang sedang berjalan itu, saya mengadakan menginisiasi itu rumah belajar namanya gitu. Rumah belajar restorasi namanya, Jo. Saya bikin gitu kan. Dan itu sedang berjalan itu. Rumah belajar restorasi ya. Ya, dan sekarang sasarannya
sasarannya itu SD, SMP, SMA. Berarti Nah, ketiga jenjang ketiga jenjang ini tadi ya, gitu. Cuman tetap sekolah wajib ya. kelasnya kita beda-bedakan gitu. Dan yang fokus saya hari ini itu belajarnya les bahasa Inggris. Karena sama-sama kita ketahui bahasa Inggris ini sangat penting loh gitu untuk kedepannya gitu. Ini bekal untuk anak SD untuk ke SMP-nya, SMP ketika di SMA, SMA pun untuk ke dunia kerja maupun perkuliahan gitu. Itu yang sedang berjalan sekarang ini. Nah, jadi kalau kedepannya kalau saya memang dipercayai oleh masyarakat Pariaman Timur dan Pariaman Selatan, ini akan saya kembangkan. Rumah belajar restorasi ini akan saya kembangkan. Nah, dan saya kembangkan nantinya nggak hanya bahasa Inggris saja, bisa jadi yang lainnya, pokoknya semuanya akan kita kembangkan. Nah, ini menarik. Sebentar saya potong Ya. dulu ya, mengenai rumah belajar restorasi yang diberi nama tadi itu ya. Nah, bentuk kegiatannya itu seperti apa dan di mana nih lokasi Bang Budi membuat kegiatannya? Ya, kalau untuk lokasi sekarang itu saya lokasinya di Santo, di Desa Air Santo. Dan alhamdulillah kalau hari ini Jo, kami kerjasama sama salah satu lokasi les bahasa Inggris. Nah, awalnya kami mau bikin di rumah nih, kemudian kami diskusi sama kakak yang punya lembaga les ini, akhirnya dia menawarkan di tempat dia gitu. Nah, dia tawarkan di tempat dia. Alhamdulillah karena dia melihat keinginan kita tentang pendidikan bagus, akhirnya dia welcome gitu kan. Ya, ada kolaborasi Ya, lah kolaborasi. Dan kedepannya ini memang kita bikin semacam rumah ini Jo. Kalau saya memang dipercaya ini memang semacam rumah, nggak mungkin lagi di tempat kakak tadi gitu. Paling memang kakak tadi yang akan kita datangkan untuk mengajar di rumah belajar restorasi tadi. Dan target saya pun yang akan mengajar ini ke depannya itu mahasiswa-mahasiswa Pariaman, Jo. Mahasiswa-mahasiswa Pariaman yang akan mengajar di rumah belajar restorasi ini. Nah, ini yang menjadi impian saya gitu. Dan ini sebenarnya ketika saya di Liga Mahasiswa Nasdem ini sudah kami kerjakan di Padang gitu. Nah, dan sekarang kami tuangkan di Pariaman. di Pariaman ya. Itu sekilas tentang pendidikan. Saya memang nggak terlalu banyak program Jo. Mending dikit tapi jadi bro. Kalau saya berpikirnya seperti itu daripada ini tapi nggak ada yang jalan satupun kan sama dengan nggak gitu kan. Berarti fokusnya benar-benar ke dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Nah, kalau Bang Budi melihat dunia pendidikan di Pariaman saat sekarang ini nih, gimana nih pandangan Bang Budi? Khususnya ya mungkin ya sekolah-sekolah yang ada di wilayah Pariaman Selatan, Pariaman Timur, karena cukup banyak ya sekolah-sekolah di sana, ada apalagi untuk sekolah level SMP, SMK. Kalau saya melihat sekarang itu kalau pendidikan terkhusus nih Jo ya, terkhusus di Pariaman Timur, Pariaman Selatan, kalau dari segi pendidikannya itu saya melihat masih di angka rata-rata. Masih di angka rata-rata yang saya maksud itu karena memang ini nggak jauh dari masalah ekonomi nih Jo. Ya. Masalah ekonomi masyarakat kita kan. Tapi pendidikan pun mempengaruhi ekonomi juga ya, nantinya. pasti mempengaruhi gitu kan. Makanya saling berpengaruh. Dua ini saling berpengaruh nih kita. Nah, jadi makanya saya juga akan memperjuangkan setelah ini bagaimana nanti APBD ini Jo, APBD Pariaman ini bisa menyasar untuk seragam gratis Jo. Ini salah satu program yang akan saya perjuangkan nanti. Nah, seragam gratis untuk siswa-siswa baru gitu. Nah, itu mengenai lanjutan program saya tadi. Kemudian kembali yang Ajo tanyakan tadi, bagaimana melihat pendidikan di Kota Pariaman terkhusus di Pariaman Timur, Pariaman Selatan. Sedikit saya cerita Jo, kemarin alhamdulillah kami sudah menyalurkan beasiswa. Beasiswa PIP itu sebanyak 593 siswa di Pariaman Timur dan Pariaman Selatan. Dan itu menyasarnya siswa-siswa yang belum pernah sama sekali mendapatkan beasiswa. Dan itu ekonomi orang tuanya menengah ke bawah semua, Jo. Nah, ini kan beasiswa ini kan sebenarnya sama nih, beasiswa PIP yang dari sekolah, cuman kan jalurnya yang berbeda nih. Nah, ini pun sebenarnya bukan berarti sekolah tidak memperhatikan gitu. Karena memang kuota PIP yang dari sekolah, yang dari dinas itu kan memang sedikit gitu. Nah, jadi melalui DPR inilah saya tarik program ini dari pusat untuk bawa ke Pariaman gitu. Dan setelah saya diskusi sama orang tua, saya bercerita, memang
pendidikan di Kota Pariaman itu kan gratis nih, Hmm. ya kan? Nah, cuman kan untuk biaya lagi gitu, yang terutama untuk biaya seragam kalau dia Iya, siswa baru. baru. Kemudian kalau udah semester alat Alat kelengkapan alat seperti kelengkapan, buku gitu kan. buku-buku Nah, ya baru juga itu gitu ya. ini jadi masalah ini gitu. Nah, jadi yang saya lihat itu memang sama-sama harusnya memperhatikan sampai ke sana gitu. Nah, itu kalau yang tingkat SD, SMP dan SMA. Kalau kuliah memang sama-sama kita tahu memang Pemko mempunyai program satu sarjana satu kakak gitu kan. Cuman kan menyasarnya Satu masih keluarga, sedikit gitu. satu Ya, satu sarjana keluarga ya. satu sarjana gitu kan. Tidak saja. Cuman kan itu kan masih kuotanya memang belum mencukupi gitu. Nah, berbalik ke masalah ke sekolah. Fasilitas sekolah pun memang masih kurang, Jo. Jadi sempat saya diskusi sama, tidak perlu saya sebutkan sekolahnya ya, Jo ya. Salah satu sekolah gitu, kepala sekolah. Memang fasilitas sekolah itu memang masih belum menunjang gitu. Masih perlu ada penambahan fasilitas sekolah gitu. Nah, dan itu juga menjadi catatan saya secara pribadi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua yang menjadi catatan pribadi saya itu mengenai sekolah tadi itu kualitas tenaga pengajar gitu. Nah, bukan berarti yang hari ini kita rendahkan, enggak, Jo gitu. Untuk lebih meningkatkan gitu. Karena kan kita tahu, Jo, di Pariaman ini siswa-siswanya ini orang tuanya ekonominya menengah ke bawah rata-rata. Kemudian kalau seandainya guru-guru tidak tidak konsisten, tidak benar-benar mengajar siswa, minat siswa ini akan berkurang gitu. Ya kan? Karena ya orang tua hanya sekedar mengantar ke sekolah gitu kan, akhirnya pulangnya nggak dapat apa-apa gitu. Jadi memang meningkatkan kualitas tenaga pengajar ini menjadi konsen kami juga gitu, konsen saya juga ke depannya gitu. Itu secara umumnya kalau saya lihat pendidikan di Kota Pariaman gitu. Nah, dengan program-program tadi yang sudah dirancang dan juga beberapa yang sudah dijalankan oleh Bang Budi ya. Nah, seberapa yakin nanti nih Bang Budi akan mendapat dukungan nih dari masyarakat? Kalau seberapa yakin relatif ya. Mhm. Nah, cuman saya yakin bersama kawan-kawan kita mempunyai gagasan dan kemudian gagasan ini sudah kita lakukan gitu, dan kedepannya ini gagasannya juga jelas menyentuh siswa-siswa khususnya gitu, dan kami yakin kami akan menjadi pilihan terutama untuk anak-anak muda yang ada di Pariaman Timur dan Pariaman Selatan gitu. Dan kami sekarang masih jalan nih, Jo, jalan menemui orang tua, menemui siswa-siswa gitu kan. Nah, bagaimana mereka sekolahnya bagaimana gitu. Itu menjadi catatan terus bagi kami gitu. Nah, mumpung udah disinggung nih, sudah sering bertemu dengan pihak sekolah, dengan orang tua, dengan siswa-siswanya. Nah, ini kita mau nanyakan juga tadi ya, apa nih trik yang diterapkan di lapangan nih? Apa saja nih yang dilakukan oleh Bang Budi selama ini untuk masyarakat di dapilnya gitu kan? Nah, trik-trik apa saja nih yang kalau sudah trik sebenarnya, Jo, kita nggak punya trik khusus. Kenapa saya bilang nggak punya trik khusus? Kita berbicara rekam jejak yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Kita berbicara itu aja. Kita nggak punya trik khusus. Nah, itu aja mungkin yang kami lakukan. Terkhusus saya pribadi ketemu sama masyarakat, itu aja yang kami lakukan. Apa yang sudah kami lakukan, apa yang kami sudah lakukan, apa yang akan kami lakukan. Itu aja, nggak jauh dari 2 poin itu gitu. Kalau misalnya mereka memang sesuai dengan apa yang kami inginkan, berarti mereka pilih kami gitu. Kalau enggak, ya mungkin ada jalan lain gitu kan. Nah, kayak gitu aja, Jo gitu. Karena kalau ditanyain trik khusus, saya rasa yang nggak punya, Jo gitu. Kita berbicara yang sudah dilakukan dengan apa yang kita lakukan aja gitu. Berarti melakukan aja lah gitu ya. Melakukan aja. Yang penting kita berbuat aja dulu gitu. Nah, Rencana Podcast Siajo, sekali lagi kami ingatkan, kami memberi disclaimer ini bahwa Podcast Siajo membuat segmen Ngegas ini, ngobrol ide dan gagasan bersama caleg-caleg yang akan berkompetisi di pemilu legislatif nanti, khususnya yang ada di Kota Pariaman, sama sekali bukan untuk mempromosikan atau mendukung partai manapun ataupun caleg manapun. Jadi kita terbuka siapapun yang ingin mencoba untuk berbagi ide dan gagasannya agar bisa ditonton masyarakat.
Nah, silakan bisa menghubungi podcast Yajo, dan juga untuk masyarakat, ini kesempatan kami hadirkan ini. Nah, giliran Anda yang menonton ini menilai dan menentukan nanti siapa yang akan Anda pilih. Oke, kita masih ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan ke Bang Budi nih. Nah, ini Makin lama makin dalam Jo ya. oke, ini Bang Budi nih, kalau kita lihat ya, terutama di dapil 3, Iya. ya walaupun memang banyak sekarang muncul caleg-caleg muda, namun yang udah lama, yang senior itu pun masih ada nih. Ini gimana nih perasaannya, atau gimana nih akan menghadapi calon-calon yang udah lama, bahkan mungkin ada yang incumbent juga kan di sana. Gimana nih mungkin perasaannya dan strategi apa nih yang akan dilakukan? Jadi gini, istilahnya Jo, kalau kita tidak memulai, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Artinya apa? Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kita menjadi ketakutan kita banyaknya senior-senior, banyaknya incumbent, berarti kita tidak ingin terlibat untuk sebuah perubahan. Bukan berarti saya bilang yang senior-senior ini nggak bagus ya Jo ya. Nah, maksud yang saya berubah itu ya dengan dinamika hari ini, dengan perkembangan zaman hari ini gitu. Nah, jadi kalau gimana rasanya, sedikit cemas, saya rasa nggak ada cemas sama sekali gitu. Karena bagi kita berpolitik itu kan riang gembira Jo gitu. Ini kan pesta demokrasi gitu kan. Pesta Kalau malahan itu Jo datangnya dari luar Jo. Ya bahasanya banyak lah gitu kan. Nggak kemana ikut segala macam senior. Nah, ini bagaimana tuh mengatasi kalau itu yang komentar seperti itu gitu. Kalau komentarnya seperti itu Jo, kami jawabnya simpel aja Jo. Kita lihat nanti di tanggal 14 Februari. Itu aja jawabannya. Nggak banyak-banyak. Nah, karena kalau kita sampai ini nggak akan menyelesaikan gitu. Kita lihat aja di tanggal 14 Februari gitu. Karena kami yakin dengan program-program kita, dengan apa yang kita sudah lakukan, ini sudah diterima oleh masyarakat gitu. Nah, tinggal garis tangan lagi nih Jo gitu kan. Nah, kalau dari luar itu banyak Jo. Apalagi yang terkhusus saya gitu Jo. Mungkin Ajo tahu lah, Pariaman Timur, Pariaman Selatan, 2 kecamatan gitu kan. Cangkupannya luas gitu kan. Besar gitu cangkupannya gitu kan. Ya banyak, kalau dari luar banyak. Tapi kalau kecemasan secara pribadi nggak ada sama sekali Jo gitu. Karena ya saya sudah berjalan dari 2014 gitu kan, ikut apa namanya itu, ikut senior lah gitu sudah kan. Sudah melihat kondisi real di lapangan seperti apa, pembelajaran seperti apa gitu kan. Ya kita santai-santai aja Jo. Ya dari luar itu ya bagi kita motivasi aja gitu. Kalau ada yang bilang enggak kemana ke segala macam, nah itu motivasi aja bagi kita supaya makin semangat kita bagaimana kita diterima oleh masyarakat gitu. Masalah keterpilihan kita nanti di tanggal 14 itu tergantung masyarakat lagi gitu. Hasilnya ya di tanggal 14 kita lihat gitu. Kembalikan lagi ke masyarakat yang akan memilih ke masyarakat gitu. Saya rasa masyarakat udah cerdas lah sekarang ini gitu. Udah bisa melihat mana yang hitam dan mana yang putih gitu. Saya rasa udah seperti itu masyarakat sekarang gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan yang dititipkan banyak pihak nih. Saya wajib ditanyakan ke semua mungkin yang akan tampil di podcast Yajo katanya. Nah, berkontestasi ini ya, berkompetisi seperti ini kan membutuhkan ya, tentu membutuhkan persiapan, membutuhkan kesiapan dana gitu kan. Nah, untuk caleg-caleg muda seperti Bang Budi, walaupun di teman-teman yang lain sudah saya dengarkan juga isi hati mereka tentang hal pertanyaan seperti ini. Nah, dari Bang Budi ini gimana Bang? Jadi memang kalau untuk caleg-caleg muda itu memang sering ditanyakan masalah finansial, masalah operasional ini segala macam juga gitu. Kadang-kadang kalau kita lihat di masyarakat kayaknya itu menjadi suatu suatu penentu, mungkin juga mudah-mudahan tidak lah jadi penentu akan pemilihnya. Jangan sampai yang diukur itunya gitu kan, finansialnya. Tapi itu akan selalu muncul loh. Ya melanjutkan dari Ajo kan, jadi masyarakat itu melihat start awalnya malahan punya finansial nggak gitu. Harusnya kan kalau untuk pemilu ini kan start awalnya punya gagasan nggak itu. Harusnya kan itu kan. Makanya kita buat segmen ini gitu kan biar tersampaikan nih ide dan gagasannya.
Ya balik tadi lagi Jo, memang anak muda memang selalu dipertanyakan dengan finansial siap atau enggak gitu. Untuk operasional sekian gitu kan. Nah, cuman bagi kami gitu, bagi saya pribadi dengan ikut organisasi sudah dari kampus Jo gitu. Malahan ketika teman-teman senior ketika tahu saya ikut terjun untuk 2019 itu banyak sekali yang mendukung Jo gitu. Mendukung dengan banyak lah gitu, ada yang membantu inilah, ada yang membantu inilah gitu Jo kan, ada yang membantu oh ya kami bantu baleho bot gitu, ada yang kayak gitu gitu. Nah, kemudian ada yang kawan lain kami bantu ini bot gitu, dan alhamdulillah Jo untuk sampai hari ini itu untuk APK itu saya bantuan-bantuan dari senior, bantuan-bantuan dari teman-teman semuanya gitu. Nah, kalau dikatakan nggak mengeluarkan uang pribadi itu saya katakan kalau ada caleg-caleg bilang seperti itu Jo, kami nggak ada keluar uang pribadi, itu saya katakan itu bohong sekali itu. Nah, iya kan? Nah, cuman yang untuk operasional besar-besar tadi alhamdulillah Jo gitu. Ya karena kita memang mempunyai teman-teman gitu kan, mempunyai senior-senior yang memang bergelut di bidang ini gitu. Akhirnya mereka support gitu. Dia support ini, ada yang support ini, ada yang support ini gitu. Jadi jalannya seperti itu aja Jo gitu. Ya alhamdulillah lah karena niatan tadi gitu. Niatan tadi akhirnya bantuan ini datang aja dari segala lini Jo gitu. Itu yang saya rasakan hari ini gitu. Memang itu yang jadi ketakutan anak muda Jo. Ya. Nah, iya kan? Ya kalau kita hitung Jo, ya banyak lah gitu. Baleho ini segala macam berapa biayanya kan gitu kan. Nah, gitu. Cuma alhamdulillah seperti yang saya sampaikan tadi, dengan support teman-teman tadi, dengan support senior-senior tadi gitu. Ada yang senior bilang, ini kami bantu ini. Nah, oke teman ini bantu ini gitu. Ada juga yang membantu pikiran gitu kan. Bantuan ini kan banyak juga gitu. Nggak hanya finansial kan gitu. Ada yang membantu jalan. Nah, maksud jalan tadi misalnya dia ada keluarga misalnya di sini gitu kan. Nah, kita ya udah kita temukan gitu. Kayak gitu aja Jo gitu. Memang ya balik tadi lah Jo, kalau ketakutan anak muda memang itu selalu. Maka saya bilang tadi masyarakat itu beda penanyaannya. Startnya malahan punya finansial berapa gitu. Harusnya ketika dia ada misalnya orang ingin berkompetisi, pertanyaannya gagasannya apa gitu. Mau bikin apa untuk kampung gitu. Harusnya kayak gitu kan. Nah, cuman udah berbalik nih gitu. Nah, ini masih ada kaitannya juga dengan finansial nih. Oh, pandangan caleg-caleg muda nih tentang ya ini sesuatu yang masih menghantui gitu. Nah, politik uang. Iya. Ini akan jadi pertanyaan terakhir juga kita dengarkan nih jawaban dari Bang Budi ini. Iya. Money politik gimana nih caleg muda melihat hal ini? Money politik ini sebenarnya sangat merusak ini Jo. Kenapa saya bilang ini sangat merusak? Bayangkan dengan terjadinya money politik ini, kita nggak berbicara angka nih Jo ya. Dengan dia sebarkan politik uang ini, berapa kos dia akan habis gitu. Ya kan? Belum lagi untuk operasional yang lain. Nah, gimana dia mau memikirkan ke depannya sedangkan uang dia aja udah habis gitu. Nah, jadi kami pun di bawah gitu, di lapangan berbicara ke masyarakat. Bagaimana kita harus tolak nih politik uang ini, harus kita tolak nih kita. Kalau kita berbicara hari ini memang masyarakat udah cerdas, masyarakat memang butuh perubahan. Harusnya ini udah mereka tolak nih politik uang ini. Cuman alhamdulillah Jo, yang khusus saya pribadi nih Jo, karena memang ya saya sudah ada yang saya lakukan lah ini kan rekam jejak ini. Akhirnya mereka udah bilang daripada nerima segini 5 tahun ke depan nggak jelas apa yang akan dilakukan gitu. Lebih baik kami golput Jo. Bayangkan Jo, ini ada nih salah satu masyarakat yang bilang kayak gitu. Nah, ketika saya berdiskusi sama masyarakat, nah ini kan nggak bagus juga loh Jo. Ya kan? Bukan itu pilihannya kita. Ya, mutlak harus dilakukan. Bukan harus dilakukan. Ini bukan yang terbaik juga gitu. Sama aja dengan enggak ini kan. Nah, ini enggak menyelesaikan masalah juga. Ini bukan solusi yang baik nih gitu. Nah, cuman dengan saya mendengarkan itu, berarti kan ini udah mulai sadar nih masyarakat gitu bahwa money politik ini ya
nggak bagus gitu kan. Nah, cuman memang Mas dia bilang mending golput katanya, di sanalah saya masuk. Karena golput ini tidak menyelesaikan masalah, harapannya pilihlah yang memang benar-benar mempunyai gagasan, yang memang benar-benar yang ibu bapak lihat yang memang benar-benar mereka tidak money politik gitu. Nah, karena terjadinya money politik ini Jo, karena tidak punya gagasan Jo. Saya yakin itu gitu. Kalau mereka punya gagasan, terpilih nggak terpilih, itu urusan nanti. Gitu. Yang penting dia sudah punya gagasan, sudah dia sampaikan ke masyarakat, biarlah masyarakat yang memilih. Gitu. Nah, karena seperti yang dibilang sama ketum kami, gitu kan, ya memang terjadinya money politik ini karena memang nggak punya gagasan, dia memang pingin simpel gitu. Nah, ya udah kita main ini aja gitu. Nah, itu yang terjadi juga gitu. Kami anak-anak muda terkhusus di Partai Nasdem itu memang sedang memerangi politik uang ini. Yo. Politik uang ini memang sangat merusak ini gitu. Dan ini memang sudah jadi agenda kami bagaimana kita sama-sama menolak politik uang ini gitu. Dan insya Allah dalam waktu dekat kami akan mengadakan semacam diskusi lah di Kota Pariaman mengenai terkait politik uang ini gitu. Itu sedang kami rancang gitu. Oke. Nah, menarik Dunsana Podcast Siajo, terutama ya Dunsana yang nanti sudah memiliki hak suara ya. Bahwa sekali lagi kita membuat segmen ngegas ini ngobrol ide dan gagasan gunanya yaitu tadi memberikan edukasi ke masyarakat, dan di momen saat sekarang ini kita sudah kedatangan tamu. Bukan saya maksud untuk mempromosikan tamu-tamu saya. Sekali lagi kita tidak mempromosikan atau tidak mendukung caleg ataupun partai manapun. Semuanya yang ingin berbicara di Podcast Siajo silahkan menghubungi Podcast Siajo. Dunsana tinggal memilih dan menentukan, menilai sendiri ini sesuai dengan keinginan Dunsana ataukah tidak. Nah, Dunsana akan menilai sendiri dan menentukan pilihan sendiri nantinya. Oke, terima kasih Pak Budi waktu yang sudah diluangkan untuk bisa kita ngobrol di Podcast Siajo. Terima kasih juga Dunsana yang menonton. Sekali lagi kami mengingatkan bahwa pilihan ada di tangan Dunsana, perubahan ada di tangan Dunsana. Silakan pilih sesuai dengan hati nurani Dunsana masing-masing. Sampai jumpa dengan tamu-tamu kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.